podcast Ngobrol Santai. Bareng aku Devita. Bareng aku Alia. Di sini kita akan bahas Beb. Hari ini tuh topiknya tuh agak-agak seru tapi tetap kita nyantai. Kita emang harus santai. Namanya juga Gen Z ya. Betul banget. Nah, untuk tema hari ini nih berhubungan sama kopi ya. Kopi ini tuh kalau misal nih lagi nugas, lagi galau, apa-apa tuh butuh kopi. Iya nggak sih? Betul banget, betul. Nah, untuk kopi sendiri di Solo itu kamu pasti sudah sering ya ke kopi shop gitu ya. Mau berangkat kemana-mana tuh kanan kiri tuh coffee shop. Gampang banget lah buat cari coffee shop di Solo ini kan banyak banget ya. Betul banget. Kalau aku nih, kalau pesen kopi itu pasti selalu kopi susu ya. Tim Americano. Oh betul banget. Apalagi tuh yang di depan ada apa tuh ya? Ada kopi dari Makalu. Yuk kita minum dulu, boleh. Nih untuk kamu pecinta Americano, kalau aku di kopi susu. Seger banget Enak banget. Iya, apalagi kita tag-nya tuh pagi-pagi. Iya. Langsung melek. Bener banget. Kalau aku suka kopi susu nih ya, karena dia kasih creamy banget. Kalau Americano kan biasanya kayak yang agak pahit gitu ya. Tapi justru itu yang dicari nggak sih? Oh itu yang dicari. Kopi, Pahit, oh gitu. Oh iya, biasanya minta 2 shot enggak? Kalau itu nggak kuat lah mungkin. Oh enggak kuat. Oke. Nah, untuk kopi sendiri nih, aku tuh suka banget sama kopi mocktail, terus sama kopi susu tuh aku suka banget. Tapi untuk Americano mohon maaf nih ya, aku nggak terlalu suka. Oh iya, bukan tim aku, tapi kita tetap berteman kan. Oh gitu, boleh ya. Untuk kopi-kopi nih ngomong-ngomong masih ada satu. Yang iya. Berarti kita nungguin apa? Nungguin ada narasumber kita. Betul ya. Ini kita ada narasumber dari Makalu ya. Kita saksikan bersama-sama ada Mas Radit. Hai, gimana nih kabarnya Mas Radit? Baik. Alhamdulillah. Semangat nih. Ya. Habis pada ngopak deh. Iya, nih Mas Radit boleh. Oh iya. Saya ikut ya. Boleh. Sorry. Oke. Saya minum produk sendiri nih. Minumnya sendiri. Iya betul. Yes, Hari-hari. Pasti nggak bosan lah kalau Enggak kopi. dong. Iya Tetap dong. kita butuh kopi. Butuh kopi. Hidup berjalan ada kopi. Kopi. Americano apa kopi susu? Kita tim Americano. Aduh. Mbaknya itu Nggak ada temen ya tuh. Nggak apa-apa. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Tetap kopi kok. Betul. Oh iya kan. Selama Makalu tetap oke. Betul. bener aku suka banget ke Makalu. Betul. Terima kasih sekalian. Aduh. Iya, apalagi aku tuh pesen itu, Mas nasi goreng. Aduh. Katsu. Iya banget, iya parah. Makannya ya emang ya. Soalnya kita tuh kalau di sana tuh lama. Jadi Iya, kalau betul. nugas, terus kalau misal lagi galau, apalagi pacaran, Iya, kita iya. ke situ. Itu kalau buat pasaran ini. Iya, Nyantai ya. hawa-hawanya tuh kayak syahdu gitu ya. Oke, kalau untuk Mas Radit sendiri nih boleh perkenalkan diri dulu ya. Oke. Siapa tahu teman-teman ada yang belum kenal nih sama Mas Oke, Radit halo ya. teman-teman ngobras. Saya Radit, saya di sini sebagai supervisor dan head bar Makalu Coffee. Tuh. Kalau boleh tahu nih, kalau untuk Mas Radit kan jadi SPV ya di Iya, Makalu betul. ya. Itu tuh dari tahun kapan? Dan untuk mulai terjun di dunia kopi dan bisnis kopi ini tuh sejak kapan? Mas? Oke. Sejarahnya saya mulai terjun di dunia kopi itu di 2019. Itu masih kecil, saya masih SMP. Iya, masih imut gitu ya. Saya di 2019 itu ada istilahnya kalau dulu masih kedai lah. Oh, gede. Mengelola sama saudara gitu. Terus untuk dari Makalunya sendiri, saya ikut terjun dalam proses pembangunan Makalu dari awal, dari 2022. Dari kosongan gitu? Betul, dari bangunan kosong yang terbengkalai. Karena kebetulan ownernya itu teman saya SMA. Jadi memang kita ngelola bareng-bareng lah Makalu itu dari awal, dari 2022. Berarti hampir 4 tahun habis ini. Lama banget ya berarti ya, alhamdulillah udah berjalan lancar nih. Nah kalau untuk kopi shop sendiri nih Mas Radit, di Makalu khususnya kan, untuk tempatnya itu kan hidden gem. Ya. Tempatnya itu ibaratnya agak masuk gang lah ya, kita kan sering ke sana ya. Kalau dari sini mah untuk durasinya 10 menitan lah. Nah kalau untuk melihat dari kopi shop yang ada di Solo, nah untuk apa namanya,
yang menjadikan Makalu itu unik daripada kopi shop di Solo yang lain kan, kalau kita tahu ya Mas ya, di Solo itu kan banyak banget kopi shop ya. Betul. Sampai 140-an tuh Iya, kalau aku baca sudah ya. lebih sih mungkin Iya, ya lebih. sekarang. Iya, betul. Nah, itu tuh kalau di Makalu apa sih yang menjadi ciri khas atau keunikan lah dari Makalu ini? Keunikannya yang pasti satu tadi yang udah disebutin yaitu hidden gem ya kita ya. Kita hidden gem tapi uniknya dari segi penataan mejanya. Terus memang kita desain untuk teman-teman yang nugas, untuk teman-teman yang mungkin WFC, work from cafe. Jadi jauh dari kebisingan ya. Apalagi kan memang ya itu tadi keunggulan dari Hidden Gem adalah kita jauh nih dari jalan raya, jauh dari klakson-klakson, jauh dari suara knalpot. Jadi memang keunikannya yang bisa dilihat secara jelas matanya untuk Makalu sendiri sih jauh dari kebisingannya. Oh gitu. Kalau kalian belum tahu ya, di Makalu itu guys, itu tuh tempatnya itu agak masuk ya. Tapi jangan salah, walaupun dia tempatnya agak masuk tuh, tapi dia suasananya tuh adem. Ya bahkan aku tuh bisa betah berjam-jam di situ gitu. Jadi kalian harus cobain kalau belum ke Makalu ya gitu. Wajib banget. Di Makalu kalau sering aku sana ya, itu kan makanannya enak-enak, kopinya enak-enak. Betul. Terus selain itu para barista-baristanya tuh hospitality-nya tuh mantep banget. Betul. Mereka akrab, mereka ramah. Iya. Cara keep untuk mereka terus-terusan kayak gitu di mana? Kayak cara keep kualitasnya baik, cara keep mereka memberikan hospitality yang baik, itu cara mengaturnya tuh gimana? Oh iya, oke. Jadi untuk Makalu sendiri saya selaku supervisor dan head bar langsung ya. Jadi memang saya di situ memantau anak-anaknya secara langsung. Kita melatih juga dan memberi kelas juga. Saya memberi kelas kadang tentang kopi, tentang pembuatan kopi berbagai macamnya. Yang paling inti sih tetap di hospitality ya. Itu tadi juga termasuk sambungan dari jawaban tentang keunikan. Karena saya sendiri yang berada di lapangan, ketika ditanya Makalu itu apa sih? Makalu tuh hospitality. Jadi kita bikin customer yang hadir itu nyaman. Kita bikin customer itu bisa deket nih sama baristanya tanpa kita mengurangi kualitasnya juga. Jadi memang kita selalu setiap opening itu kita tester setiap produknya. Jadi memang harus ketika kita udah serve ke customer itu memang harus sudah jadi yang terbaik untuk customer. Pantesan ya makanannya enak-enak Iya. ya. Betul banget. Tapi kalau untuk kopi shop sendiri itu ya, kalau tempatnya nggak nyaman, pelayanannya nggak ramah tuh kita jadi males. Iya. Itu baristanya judes banget. Ada apalagi kasirnya tuh ya, tapi aku bukan ngejudge ya nih ya, setiap orang masing-masing. Dan kalau untuk di Makalu sendiri tuh, kalau aku juga sering kesana ya Mas ya, untuk pelayanan nih oke banget ya. Jadi kalau aku, Mas ada ini nggak langsung sigap gitu. Iya. Bukan pintu. Iya. Bawa. Betul banget. Itu tuh kayak ratu kalau aku ya, betul banget. Kalau mau ngomong-ngomong sendiri ya Mas ya, kalau untuk kopi shop atau bisnis kopi ini kan pasti ada tantangannya, ya pasti ada kendala-kendalanya, pasti ada kekurangannya. Nah itu menurut Mas Radi tuh apa untuk menjadi tantangan yang paling besar kalau di dunia kopi shop? Mengatasinya tuh Betul. Tantangan paling besar di coffee shop pasti saingan ya. Betul. Apalagi di Solo ini Iya. hitungannya Banyak bukan banget. lagi setiap tahun baru, Iya. tapi setiap bulan ada yang baru. Setiap minggu bahkan. Iya. Ada yang baru ya. Jadi gimana sih cara kita bersaing? Gimana sih cara kita mengatasi itu semua? Lebih ke ini sih, ke riset customernya. Kita riset juga ke customer. Karena kita menonjolkan tadi hospitality, kita juga kadang menanyakan ke customer ketika memang servernya datang ke meja-meja untuk tanya gimana sih produk kita, gimana sih gitu. Jadi ada kedekatan nih antara staff dan customer. Jadi itu yang bikin balik lagi. Karena kan kadang bener yang diomongin kayak tadi, bukan kita ngejudge tapi beberapa coffee shop yang mungkin kelihatannya rame nih, tapi pelayanannya kurang ramah. Jadi kan
itu bikin customer yang awalnya mood jadi bad mood. Iya, benar. Jadi Apalagi nggak kalau betah nongkrong. iya, apalagi kalau kesana tuh lagi stres, Iya. lagi pengen ngopi, lagi pengen suasana baru. Kalau pelayanan Tambah stres kan? tambah stres, jadi males kesana Nah, lagi. jadi itu. Jadi banget. cara mengatasi itu lebih ke situ sih. Sama mungkin karena kita ngerambahnya ke Gen Z ya lebih banyak ke bikin konten-konten lucu sih. Oh, betul banget. Iya gitu. Iya, aku tahu Makalu juga dari sosmed loh, Kak. Aku Iya. dari Instagram itu taunya di Makalu. Betul. Kayak aku aduh, kayaknya enak nih. Terus temen aku tuh juga bilang, di Makalu juga enak gitu. Terus aku ke sana. Soalnya kalau di sosial media sendiri kan lumayan aktif ya, Iya, konten-konten sendiri ya. Jadi itu bisa sih kayak apa ya? Ibaratnya kayak ngeracunin teman-teman. Iya, ya. untuk mencakup anak-anak muda nih yang mau Gen Z, mau Gen selanjutnya, mereka menggunakan sosial media pasti kan melihat tuh konten-konten dari kita juga. Gitu. Gitu. Oke, gimana kalau kita break dulu ya? Kita ngopi-ngopi dulu aja, minum dulu halus ya gitu ya. Selamat menikmati. Silakan. Oke. Oke. Kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Santai. Oke, kita terusin lagi nih topik-topik yang tadi kita bahas ya. Pasti lebih seru lagi, lebih santai lagi ya. Karena udah ngopi kan udah lebih semangat. ngopi. Betul banget Betul nih ya. banget. Kopi aku 3,5 nih BTW. Sama 3,4. Iya, Haus soalnya, Mas. Kita kan tadi terakhir ngomongin tentang ada sosmed gitu lah. Makalu kan di sosmed banyak. Berarti kan sekarang Makalu udah viral nih. Udah banyak yang tahu ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Iya, bisa dibilang. Nah, mulai viralnya tuh kalau boleh tahu kapan, Mas? Kayak mulai nge-up, nge-boomnya Makalu tuh. Kalau itu Kan hidden gem ya, banyak orang nggak tahu. kita Harus tricky ya kalau mau itu. jadi kita strateginya yang nge-spam konten mulai boom itu kalau tidak salah itu di 2023 baru naik itu. Itu ada ya itu keberuntungan sih, di mana ada salah satu customer yang nge-tag di Makalu dan itu boom. Oh, mulai dari saat si video itu. Iya, benar. Ada berapa view ya? Hampir 500.000 view. Banyak juga ya. Berarti itu dari tag ya? Wak? Iya, dari orang nge-tag terus baru cari-cari nih. Ternyata ya kita mau nggak mau, ya mungkin pengurusnya bukan anak sekarang ya, aku ya. Saya kan lama jadi nggak terlalu into ke sosmed-sosmed baru nih. Ternyata justru yang nge-push Makalu di aplikasi TikTok-nya. Oh, berarti dari TikTok ya? Iya, gitu betul. ya. Dan bisa bertahan sampai sekarang gitu. Iya, Viralnya, betul. ramenya. Balik lagi, selain kita viral, kita juga jaga kualitas nih. Kita udah tahu, wah ini rame nih. Gitu. Jangan lupa tentang hospitality dan kualitas produk. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal produk, soal minuman, makanan kan banyak banget ya. Kalau di buku menu tuh aku sampai bingung, Mas. Milihnya mau Di yang mana? balik-balik tuh ada terus. Iya, ada terus Banyak kayak enak-enak iya, gitu kan? ya. Heeh. Kalau untuk cara-cara mempertahankan kualitas makanannya kan otomatis pasti ya ada quality controlnya, terus ada pengecekan setiap hari atau setiap minggu ya pasti kan juga ada. Nah, kalau untuk pengecekan atau mungkin untuk produk-produk sendiri itu biar fresh atau biar apa namanya ya premium gitu ya dihidangkan sama customer, itu caranya gimana? Oke, ini fun fact-nya untuk Makalu sendiri itu 70% produk yang kita jual itu homemade. Jadi kita bikin sendiri, kayak ada yang di depan ini kita ada powder, itu ada coklat, taro, matcha, sama Red satu velvet. lagi red velvet. Nah itu kita bener-bener bikin sendiri. Oh gitu. Terus untuk snack yang biasanya mungkin kakak pesen nih, gitu. Dari potato wedges, terus nugget, itu kita bikin sendiri. Dan bumbu-bumbunya emang homemade, marinasi ayamnya kayak gitu juga kita homemade. Dan pasti kita juga pilih juga supplier yang bagus. Jadi gitu. Selain itu
selaku head juga selalu ngecek kok. Jadi sebelum kita serve pasti kita bakal ngelebihin beberapa mili atau beberapa gram untuk ditester dulu. Kalau memang belum masuk kita olah lagi. Dan kita juga nerima komplain nih, kritik dan saran secara terbuka untuk customer yang ada. Jadi jangan stuck. Nah, kadang kan minusnya ketika coffee shop, udah rame nih, kita bakal Gitu-gitu stuck aja. ya di situ, tanpa nanya ini customer enak enggaknya, tanpa ada perbaikan di internnya. Harusnya kan itu yang kita olah lagi gitu, supaya kita nggak berada di zona nyaman dan selalu memberikan yang terbaik ke customer. Customer, betul. Gitu. Berarti bubuk-bubuk yang tadi gini-gini dijualin juga, Mas? Iya betul. Oh, per pouch-pouch gitu ya? Iya, kita ada yang dari 50 gram, 250, 500 sama 1 kilo. Jadi kalau lagi pengen nggak perlu ribet-ribet Betul. itu, bisa bikin di rumah. Bikin di rumah, Gitu kan? beli aja pouchnya tinggal bikin Tekniknya. sendiri. Iya Iya, betul banget. Jadi lebih memudahkan customer ya, lebih tepatnya ya, betul banget. Apalagi kalau aku nih, terutama yang rumahnya jauh banget ya. Kadang kalau ke Makalu sendiri kan jauh banget ya, hampir 30 menitan. Jadi pouch ini mungkin memudahkan aku ya Iya, dalam kalau di rumah. kalau pengen buat kopi atau gimana gitu. Terus karena Makalu sekarang udah lumayan rame lah, misalkan sering banget lihat Instagram rame, lagi penuh, lagi full gitu. Untuk rencana selanjutnya, untuk rencana kedepannya gitu kira-kira gimana? Mungkin nambah tempat atau mungkin buka cabang Buka atau cabang gitu ya. Kalau Makalu sendiri, kita lebih bakal ke ekspansi tempat lokasi sih, memperbesar. Karena kan Makalu sendiri itu target marketnya itu lebih ke mahasiswa ya. Kan di sekelilingnya banyak tuh, ada Unisri, ada UNS, dan kampus-kampus lain. Kita bakal ekspansi untuk pembangunan di ruang meeting. Oh, Lebih ke oke. meeting room. Betul, Jadi buat rapat-rapat gitu ya. betul, untuk kapasitasnya yang cukup gede lah untuk meeting room. Karena kan untuk saat ini orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang reservasi untuk rapat itu masih kita gabung nih gitu. Jadi kadang kita kekurangan tempat untuk customer umumnya. Oh gitu. iya, iya. Gitu. Jadi buat bukber, buat acara-acara mungkin birthday party atau Biar gimana lebih tuh masih intimate juga iya ya. betul banget. Oke, paham. Kalau untuk Mas Radit sendiri kan sudah lama nih terjun di dunia bisnis dan dunia kopi. Nah, mungkin kalau ada teman-teman kita yang mungkin pengen membuka bisnis coffee shop atau mau memulai gitu ya, itu ada nggak sih tips atau triknya ya buat teman-teman kita supaya pada tahu lah ya untuk Iya. satu persatu tuh langkahnya gimana Oke. gitu. Kalau untuk bikin bisnis kopi atau F&B ya, untuk teman-teman yang baru membuka, yang pertama pasti modal. Betul. nggak salah. Benar, nggak salah. Iya. Ini lebih mengkerucut lagi ya, karena gini, ketika apalagi anak muda nih ngelihat banyak coffee shop nih, ikut buka kecil-kecilan. Iya. Nah, kenapa saya bilang harus modal dulu? Itu harus siap nih karena istilahnya balik modalnya itu memang untuk F&B agak lama. Agak lama. Jadi modal yang diperlukan itu ya untuk spend untuk produk, untuk biaya operasional. Kan kita buka belum tentu langsung rame, ya kan? Kita harus cari dulu. Nah setelah modal, oke, kita udah modal, pahami basicnya dulu dan segmentasi pasarnya. Segmentasinya mau kemana sih? Misalnya saya contohkan awal Makalu nih, saya segmentasi pasarnya lebih cari ke mahasiswa. Mahasiswa, gimana kita menyesuaikan dengan mahasiswa? Satu, mahasiswa ketika nongkrong pasti perlu colokan. Betul. Sudah pasti. Kedua, pasti perlu suasana yang mungkin nggak terlalu bising lah. Iya. Nah, jadi memang Makalu dikonsep hidden, jauh dari keramaian dan diberi jarak satu meja dari meja yang lain. Oke, Biar benar sih. setiap
orang setiap meja itu ada privasinya masing-masing. Betul, nyaman juga ya. Betul. Kalau mau ngerjainnya agak privacy kayak kerjaan mungkin atau mungkin tugas-tugas skripsi ya. Karena kalau Jadi orang biar dengar orang ngobrol nggak fokus. Iya, betul banget. Setidaknya pun untuk di talk masih aman. Masih aman. Oh iya, tahu aja nih ya. Mantau dari jauh nih kayaknya nih. Iya, dari CCTV kan. Oh iya, betul banget. Jadi selain itu mahasiswa kan kita juga pasti tahu lah, mahasiswa ketika nongkrong, saya sebagai yang riset pasar tahu mahasiswa sih budget berapa sih nongkrong, betul. sekali nongkrong paling 50.000. Betul. Jadi kita usahakan kalau itu dengan budget segitu untuk mahasiswa bisa dapat makanan dan minuman. Betul. Nah, jadi untuk yang baru juga segmentasi pasarnya harus disesuaikan dulu nih. Karena kan kita perlunya market ya. Betul banget. Kita perlu market sebagai pelaku bisnis, kita perlu untung. Jadi kita harus menyesuaikan lingkungan di sekitarnya. Jadi lebih ke situ. Lalu kencengin basic-basic kalian di dunia kopi. Atau enggak bisa juga gabung ke komunitas-komunitas kopi yang ada gitu. Biar sekalian belajar gitu ya Mas ya. Jadi Oke. itu biar nggak kaku-kaku banget dan tahu sih gitu. Jadi intinya cuma di situ sih untuk awalnya. Oke, kalau untuk pertanyaan tambahan nih, Mas Boleh. Radit ya, boleh ya. Kalau di Makalu sendiri kan balik lagi ya di pertanyaan awal tadi ya. Kalau untuk service, untuk teman-teman para karyawannya, itu tuh kira-kira kalau misal nih, aku mau daftar di Makalu, kalau enggak ada teman-teman ya yang mau ngelamar kerja mungkin ya, ada nggak sih kriteria-kriteria tertentu buat masuk ke sana? Soalnya kan kita harus pilih-pilih orang ya Mas ya, apalagi kalau orangnya itu belum terbiasa untuk service, belum terbiasa untuk mungkin cooking atau untuk barista, pasti kan kita harus mengolah, ngajarin dari nol gitu ya kan ya. Jadi itu untuk tipsnya itu gimana? Atau kakak mungkin cari yang pengalaman gitu, atau Yang udah mungkin S1, S2 atau S15. S15, aduh banyak banget. Oke, kalau Makalu sendiri kita lebih ke nol basic. Kita caranya yang nol basic. Untuk yang paling penting adalah attitude dulu. Attitude dulu gimana ya caranya buat staff baru ini punya attitude yang baik gitu. Jadi kan kita mudah nih ngolahnya gitu. Jadi lebih ke situ sih yang paling penting, attitude-nya dan lebih ke jujur pasti. Kalau untuk basic kopi nggak terlalu masalah untuk di Makalu. Jadi karena head-headnya ini sudah istilahnya ya sudah ahli di bidangnya, kita bakal ngasih pembelajaran. Bahkan kita selaku head kadang juga ngasih kelas. Oh, ada kelasnya. Ada kelasnya, jadi penjelasan tentang kopi, misalnya tentang kopi dari hulu sampai hilir, sebelum mereka memegang mesin, mengetahui apa sih ini cara buatnya gimana, kita lebih jelasin karena kalian daftar di sini sebagai barista, kalian harus paham dulu nih soal kopinya nih. Dari hulu, dari proses penanamannya, terus proses pasca panennya, terus gimana penyortirannya, roasternya, kayak gitu. Jadi bener-bener dikuatin di basicnya dulu. Kita jadi ngajarin juga. Jadi nggak melulu soal yang expert, tapi kita juga nerima yang nol basic. Oh, oke. Bahkan banyak barista dari Makalu yang awalnya itu nggak suka kopi sama sekali, nggak bisa minum kopi. Di interview mungkin ya kita tanya interview suka ngopi nggak gitu. Dia bilang oke mas, masih oke, suka ngopi kok. Ya kalau di kopi shop minumnya apa, matcha? Aduh jujur aja nih Iya. saya kurang suka matcha nih Mas. Iya. Ya, saya lebih suka kopinya sih sebenarnya. Nah, tapi kan banyak tuh di situ dari orang yang tidak suka kopi sampai sekarang barista-barista yang dari Makalu itu malah jadi into the kopi. Oh, oke. Karena kita kasih ilmunya. Menarik. Gitu. Jadi dari orang yang nggak
nggak suka americano tuh. Banyak tuh. Ada beberapa yang kopi pahit mas gitu. Ih, coba dulu kita ajarin bener-bener kita olah pelan-pelan supaya mereka tuh oh ternyata kopi nggak cuma pahit ya, karena kan stereotipnya tentang kopi kan pasti di pikiran dan mindsetnya orang awam pasti kopi itu pahit. Pahit, iya. Sedangkan ada hal yang lebih luas lagi untuk dikulik, bukan cuma pahit ternyata di kopi nih gitu. Nah, kalau untuk nih misal ya kan ada tuh karyawan pasti ada nih masalah internal ya. Pasti ada tuh karyawan atau anomali lah ibaratnya ya, yang pasti kayak mungkin ada suatu masalah atau ada kesalahan lah dari karyawan atau dari stafnya Mas. Nah, itu tuh cara Mas menanganinya tuh gimana supaya karyawan itu juga masih tetap stay, masih tetap nyaman ya. Terus karyawannya tuh masih masih ada semangat lah kalau dikasih tahu atau ditegur lah untuk kesalahannya seperti itu. Oke. Jadi itu permasalahan umum ya. Iya, betul banget. Anomali dan problem di dalamnya. Betul banget. Kalau saya sendiri mengatasinya adalah untuk para staf bakal saya kumpulin setiap minggu. Oh, rapat. Ada meeting briefing. mingguannya. Oh, gitu. Ada meeting mingguannya yang memang khusus saya SPP dan staf semuanya. Jadi di meeting mingguan itu saya biarkan semuanya berkeluh kesah dengan pribadi masing-masing, dengan ketidaksukaan tentang pribadi satu ke pribadi yang lain. Jadi dengan masih adanya saya sebagai penengah. Jadi tidak ada baku hantam ya istilahnya. Jadi lebih ke situ sih. Terus untuk headphone kita tidak berlaku atau kita tidak sebagai headphone juga tidak semena-mena kepada barista. Kita lebih ke ngobrol. Kita jadi teman lah untuk para staff yang ada. Jadi biar barista pun tidak canggung terhadap istilahnya jabatan yang lebih tinggi dari dia. Jadi enak lah ngobrolnya. Bisa lebih terbuka gitu. Betul. Jadi kayak mengayomi, kayak ngayomin, ngerangkul lah ibaratnya. Kalau ada apa kan bisa curhat gitu ya. Jadi sama-sama saling nyaman ngasih ke customer juga bagus ya kan, maksimal Ya, gitu. yang paling penting kan Bener jaga banget. moodnya. Betul, jaga moodnya, bener banget. Mungkin aku punya pertanyaan terakhir, sekalian kita ngenalin Makalu ke mereka. Betul. Mungkin bisa dikasih tahu menu-menu apa yang menu kopi lah istilahnya yang bisa menarik orang-orang ke Makalu kayak signaturenya atau yang mungkin best bisa seller gitu. ya sekalian dipromosiin sekalian. Untuk di Makalu sendiri itu untuk best sellernya ya, dari yang paling dia suka itu ada di varian kopi susunya. Itu karena memang dari segi kopinya itu kita ada signature kopi susu sendiri yang memang sudah kita buat dan namanya unik. Apa tuh? Yang udah pernah Makalu pasti tahu tuh. Miss you. Namanya Oh, itu yang aku pesenin kamu bukan sih waktu Miss itu? you so much Oh, atau miss you iya. kita apa ada gitu. Miss You series untuk di kopi susu. Ada Miss You Now, itu Miss You Now yang ini, itu kopi susu gula aren. Terus ada Miss You Honey, itu kopi susu sama madu. Terus ada Miss You So Much, itu kopi susu, coklat sama hazelnut. Yang satu lagi ada Miss Your Kindness. Waduh, namanya kayak agak-agak unik ya. Betul Jadi kan banget. Bisa bercandaan sama customer nih. Kalau miss you so much Miss dong. you too. Bener banget. Tapi ini ngomong-ngomong kopinya enak banget loh Mas, beneran. Aku sebagai pecinta kopi susu tuh kayak, aduh, enak banget nih ya. Padahal sebenarnya tuh kalau orang sebagai orang awam yang nggak suka kopi, cuman kopi susu, kopi gula aren aja. Tapi sebagai pecinta kopi susu tuh kayak ada nemu rasa yang beda gitu loh. Apalagi aku tuh paling tertarik sama yang kopi hazelnut tadi yang apa? Miso somat. Yang coklat hazelnut. Iya, ya Allah itu. Miss You So Much. Iya, itu kayaknya enak banget deh. Aku jadi kepo nih. Bayanginnya tuh pengen. Iya, Wah, bener iya. banget. Ya ada antara percampuran coklat sama kopi. Aduh, Iya, kayak enak banget sih. Tapi juga kita ada yang non kopi ya. Jadi buat kalian mungkin penonton yang nggak suka kopi, kita juga ada di powder unggulan kita yang benar-benar kita bikin buat sekarang yang para pecinta matcha kita itu
lebih ke seremonial, jadi bukan matcha yang cuman manis nih. Jadi Ada bener-bener pahit-pahitnya. matcha yang ada aftertaste pahitnya. Oh, oke. Betul. Gitu. Kalau untuk makanannya sendiri nih Mas, kan biasanya kan kalau mahasiswa atau mungkin orang-orang yang WFH ya, biasanya tuh kan pada apa namanya ngetik-ngetik sambil aduh lapar nih pengen makan nih ya atau pengen ngemil. Kira-kira apa nih yang best seller untuk makannya selain nasi goreng katsu kesukaan aku ya gitu. Katsu ya. Ya, untuk makanan sendiri kita ada di beberapa bagian ya. Ada misalnya ada chicken fish itu lebih ke kayak barbecue, black pepper. Untuk varian beef slice-nya kita ada di beef udon sama beef mentai. Terus ada di varian katsu, ada nasi goreng katsu, ada katsu curry rice sama katsudon. Gitu. Oh, buat cemilan-cemilannya. Cemilannya paling best seller ada di mixed platter sih. Betul. Kalau Itu platter ada kita- semuanya Iya. gitu ya. Makalu platter kita ada semuanya, itu ada nugget, udah include nugget, Ada. chicken wing, sosis, potato wedges, chicken karage, sama satu lagi apa? Onion ring. Onion. Oh iya, itu apa namanya cocok banget buat kalian misal lagi nongki-nongki sama Bareng-bareng. temen sharing-sharing bener banget. Satu kan itu banyak. Betul, jadi nggak bosen gitu, cuman itu aja ya. Betul banget nih. Kalau untuk apa kan itu tadi sudah bahas untuk minuman dan makanan ya. Kalau menurut Mas Radit nih, Mas Radit paling suka kopinya yang mana? Kalau saya tetap di Americano. Kopi hitam kita juga ada. Oh, iya. Selain americano di kopi hitam kita juga ada tubruk juga ada manual brew juga untuk di V60 atau di Japanese gitu. Oke. Ya udah. Oke, mungkin itu dia pembahasan kita untuk ngobras ya untuk hari ini. Iya, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Betul banget ya. Jadi untuk buat kalian ya yang mau pengen bahas-bahas hal-hal lain lagi ya boleh banget nih. Boleh banget DM di IG kita gitu ya. Oke, aku ucapkan terima kasih banget nih Mas buat Mas Radit ya. Merepotkan dan menyempatkan waktunya. Betul banget Terima kasih kopinya juga. memberikan ilmu ya untuk kita juga para pendengar kita gitu ya. Oke, kita dari Ngobras ya. Aku Devita. Aku Alia pamit undur diri. Bye bye.